Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada anak-anakku karena kita sudah memasuki hari terakhir kedua ya, PTS semester genap semester 2. Ini adalah di hari terakhir sebelum terakhir ya, kedua. Kita memasuki kisi-kisi sistem komputer. Ada beberapa siswa yang masih saja tidak mempelajari kisi-kisi yang saya berikan. Padahal kalau saya lihat siswa-siswa yang mengerjakan kisi-kisi ini, alhamdulillah nilainya di atas KKM. Jadi beritahukan kepada temannya bahwa pelajari kisi-kisi yang saya berikan. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa nanti setelah kalian mencatat, kalian cari jawabannya, lalu kalian foto. Dan lagi-lagi saya ingatkan, komen itu adalah komen bukan nama dan kelas, tapi komentar tentang video yang berhubungan dengan video ini gitu. Oke. Kita mulai saja. Nanti dikirim juga screenshot like dan komennya ya. Oke. Sebutkan macam-macam periferal. Periferal itu ada dua. Yang pertama adalah periferal input. Nah, jelaskan periferal input. Nah, setelah kalian menjelaskan periferal input, lalu kalian tulis contoh-contohnya. Periferal input itu apa? Itu minimal 10 lah, ya. 10 minimal. Periferal input itu apa aja 10, dan lagi-lagi masih ada beberapa yang mencatat hanya contohnya aja. Misalkan contoh nih, periferal input misalkan keyboard. Ya kan? Keyboard itu jelasin. Keyboard itu untuk apa? Fungsinya untuk apa? Ya, dijelaskan. Jadi dari 10 tadi, contoh-contohnya itu dijelaskan. Oke, jelas ya? Yang kedua, periferal output. Nah, jelaskan periferal output, lalu setelah itu sebutkan contohnya 10, ya. Nah, nanti misalkan contoh nih, periferal output contohnya satu printer. Nah, printer itu jelasin, printer buat apa, fungsinya untuk apa gitu ya. Harus detail ya. Oke, selanjutnya adalah sebutkan macam-macam port. Nah, port itu ada port apa aja? Misalkan mouse portnya apa gitu kan. Nah, port itu kan macam-macam tuh. Kan port itu ada yang lama, ada yang baru. Kayak misalkan mouse saja kan ada yang pakai USB, ada yang pakai. Nah, itu port itu jelasin. Nanti misalkan kamu port USB gitu ya. Jelasin port USB itu apa gitu. Jadi dijelaskan secara detail ya. Tadi soalnya adalah sebutkan macam-macam port dan jelaskan. Lalu, apa yang dimaksud dengan memori internal? Nah, memori internal itu apa? Dan sebutkan contoh-contohnya. Misalkan contoh nih, memori internal itu adalah RAM. RAM itu fungsinya untuk apa? Jadi jelasin tuh. Ya, 5 aja deh. Kalau untuk memori internal 5, ya. 5 jelaskan memori internal. Jelaskan ya. Jadi contohnya dijelasin. Tadi kan artinya memori internal. Terus habis itu contohnya 5, jelasin tuh satu-satu. RAM itu untuk apa? Nanti B untuk apa, C untuk apa gitu. Lanjut. Next. Apa yang dimaksud dengan memori eksternal? Nah, memori eksternal juga sama, jelaskan, berikan contohnya, lalu contohnya misalkan hard disk gitu kan. Nah, hard disk itu untuk apa? Nah, itu dijelasin. Oke?
Jadi jelaskan secara detail. Next, apa yang dimaksud dengan resistor? Nah, apa yang dimaksud dengan resistor? Jelasin tuh resistor apa, gambarnya seperti apa. Jadi resistor itu ada lambangnya. Nah, lambangnya resistor tuh seperti apa, ya. Next, apa yang dimaksud dengan kapasitor? Nah, jelasin kapasitor itu apa, lambangnya seperti apa, fungsinya buat apa, ya. Oke, jelas? Tadi resistor, sekarang kapasitor. Next, apa yang dimaksud dengan IC? Nah, IC, ya. IC itu apa? Terus ada IC apa aja? Terus gambarin IC-nya, ya. Lalu, next, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan speaker? Nah, speaker itu apa? Fungsinya buat apa? Sama lambangnya, oke? Next, sebutkan macam-macam komponen optik. Nah, komponen optik itu ada banyak, ya. A, B, C, D. Nah, jelasin tuh. Komponen optik dulu. Pertama, komponen optik itu adalah bla 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 bla. Contohnya adalah A, B, C, D, E. Nah, itu jelasin. A itu apa, fungsinya buat apa, B itu fungsinya buat apa, C itu untuk apa. Oke? Jadi, semua soal hari ini itu adalah kisi-kisi sistem komputer itu adalah kalian harus menjelaskan secara detail, karena nanti kalau kalian carinya nggak detail, padahal soalnya ada di dalam detail itu gitu loh. Jadi kalau kalian nggak jelasin secara detail, tetap aja kalian nggak akan bisa mempelajari itu. Jadi kalian harus jelaskan secara detail. Justru yang detail adalah contoh-contohnya tadi didetailin. Nah, insya Allah soalnya ada di situ, ya. Jadi saya kis-kisnya udah kasih tahu ya di contoh-contoh itu, tapi dijelaskan contoh-contohnya itu. Oke, saya yakin kalian pasti bisa dan mendapatkan nilai di atas KKM. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan pernah pantang menyerah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Kita pasti bisa, dan sampai ketemu di sekolah pada saat COVID ini telah hilang. Oke, sehat-sehat. Salam sama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.